Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarik pasal 32. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Yerusalem luput dari tangan Sanherib dan tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endan Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang?" Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur, yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem, kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem, dengan pesan, "Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu? Supaya kamu mati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan, 'Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur.' Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem,
Hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan, Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem, seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia, adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu, ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit, sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya, dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka.
Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-32. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang syarat mendapatkan penyertaan Tuhan melalui pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja. Halaman 199 alinea ketiga dan keempat, dan halaman 200 alinea pertama sampai alineanya yang ke-6, atau di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 286 sampai halaman 289 dan halaman yang ke-295. Terang kecil ini menjelaskan pada waktu menghadapi suatu bahaya nasional yang parah, ketika pasukan Asyur sedang menyerbu negeri Yehuda dan tampaknya seakan-akan tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan Yerusalem dari kebinasaan total. Hizkia menghimpun kekuatan kerajaannya untuk melawan para penindas mereka yang kafir itu dengan gagah perkasa dan berharap kepada kuasa Yehova untuk memperoleh kelepasan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia, kata Hizkia memberi semangat kepada orang-orang Yehuda. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan untuk kita.
Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Bukanlah tanpa alasan sehingga Hizkia dapat berbicara mengenai hasil yang pasti. Bangsa Asyur yang sombong ketika digunakan Allah untuk satu masa sebagai cemeti murkanya untuk menghukum bangsa-bangsa tidak selamanya berhasil. Janganlah takut terhadap Asyur adalah pekabaran Tuhan melalui Yesaya beberapa tahun sebelumnya kepada mereka yang tinggal di Sion. Sebab sedikit waktu lagi Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cimeti, seperti Ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Terang besar Alkitab Yesaya 10 ayat 24 sampai 27. Dalam pekabaran nubuatan yang lain yang diberikan dalam tahun matinya Raja Ahaz, Nabi itu memaklumkan, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Terang besar Alkitab Yesaya 14 ayat 28, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Kuasa si penindas harus dihancurkan. Namun Hizkia pada tahun-tahun permulaan pemerintahannya terus-menerus membayar upeti kepada Asyur sesuai dengan persetujuan yang dilakukan Ahaz. Dalam pada itu sang raja telah berunding dengan para panglima dan pahlawannya dan telah melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kerajaannya. Ia telah mempunyai kepastian bahwa ada banyak persediaan air di dalam kota Yerusalem. Karena jika tidak demikian, maka kota itu akan kekurangan. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Tidak ada yang tertinggal yang tidak dilakukan dalam persediaan dalam menghadapi pengepungan. Pada waktu Hizkia naik tahta pemerintahan di Yehuda, orang-orang Asyur telah menawan sejumlah anak-anak Israel dari kerajaan di utara. Dan beberapa tahun sesudah itu, Hizkia mulai memerintah. Dan sementara Hizkia memperkuat pertahanan Yerusalem, bangsa Asyur mengepung dan menawan Samaria dan menyebarkan ke 10 suku itu di seluruh provinsi kerajaan Asyur yang banyak itu. Perbatasan-perbatasan Yehuda hanya beberapa kilometer jaraknya dengan Yerusalem, tidak sampai 75 kilometer lagi. Dan kekayaan yang dapat dirampas yang terdapat di dalam Bait Kudus akan merangsang musuh untuk kembali. Tetapi Raja Yehuda ini telah menentukan untuk melakukan bagiannya dalam mengadakan persiapan untuk melawan musuh. Dan ia telah merampungkan semua yang dapat dilakukannya dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Hizkia telah menghimpun angkatan perangnya dan telah menasehati mereka supaya bertindak dengan gagah perkasa. Yang Maha Kudus, Allah Israel, ada di tengah-tengahmu. Terang besar Alkitab Yesaya 12 ayat 6. Ini merupakan pekabaran Nabi Yesaya kepada Yehuda.
Dan raja itu dengan iman yang teguh sekarang memaklumkan, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 8. Tidak ada yang lebih cepat mengilhami iman daripada menjalankan iman. Raja Yehuda telah mengadakan persiapan untuk menghadapi badai yang akan datang. Dan kini, sambil merasa yakin bahwa nubuatan tentang Asyur akan digenapi, maka ia menyerahkan jiwanya kepada Allah. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 8. Biarpun tentara Asyur masih segar dari menaklukkan bangsa-bangsa terbesar di bumi dan baru saja meraih kemenangan atas Samaria di Israel, haruskah mereka sekarang mengalihkan angkatan perangnya terhadap Yehuda? Biarpun mereka menyombongkan diri, seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Terang besar Alkitab Yesaya 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Yehuda tidak usah takut karena mereka berharap kepada Yehova. Krisis yang sudah lama dinanti-nantikan itu akhirnya tibalah. Angkatan perang Asyur maju sambil meraih kemenangan demi kemenangan, kini muncul di Yehuda. Mereka yakin akan memperoleh kemenangan juga, dan para pimpinan mereka membagi pasukan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan menghadapi tentara Mesir di sebelah selatan, sedangkan yang satu lagi akan mengepung Yerusalem. Sekarang satu-satunya pengharapan Yehuda hanya pada Allah. Segala kemungkinan pertolongan dari Mesir telah dipotong putus, dan tidak ada bangsa-bangsa lain yang cukup dekat untuk mengulurkan tangan persahabatan. Para perwira Asyur yang merasa pasti akan kekuatan angkatan perang mereka yang berdisiplin tinggi, mengatur suatu perundingan dengan pemimpin-pemimpin Yehuda, yang selama perundingan itu, dengan sombongnya mereka menuntut penyerahan kota itu. Tuntutan ini disertai dengan penghujatan terhadap Allah orang Ibrani. Oleh karena kelemahan dan kemurtadan Israel dan Yehuda, maka nama Allah tidak lagi ditakuti di antara bangsa-bangsa, tetapi telah menjadi sasaran penghinaan yang terus-menerus. Lihat terang besar Alkitab Yesaya 52 ayat 5. Namun, tiba pada saatnya, Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan orang Asyur itu. Kehormatan Yehova telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa di sekeliling. Di Yerusalem hati orang banyak dipenuhi dengan kesukaan kudus. Permohonan mereka yang sungguh-sungguh disertai dengan pengakuan dosa dan banyak cucuran air mata. Dalam kebutuhan mereka yang besar, mereka telah berharap sepenuhnya dalam kuasa Allah untuk menyelamatkan, dan Ia tidak membiarkan mereka. Kini halaman Bait Kudus dikumandangkan dengan nyanyian-nyanyian pujian yang hikmat. Saudara dan saudariku, kalau saja kita dapat menang seperti Hizkia dalam pertempuran. Hizkia yang pada saat itu melawan tentara Asyur, dan kita yang saat sekarang ini sedang melawan dosa dan keinginannya. Kemenangan yang diperoleh oleh Hizkia dapat juga kita peroleh karena Allah berjanji akan menyertai kita. Namun, masih banyak orang Kristen yang belum dapat menang melawan dosa. Mungkin termasuk di antaranya adalah kita, karena hidup kita belum sesuai dengan kehendak Allah. Allah selalu rindu untuk menyertai kita, karena itu Ia disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kalau Allah sudah berinisiatif untuk menyertai kita, itu artinya Allah selalu siap untuk memberikan pertolongan. Kekuatannya yang dahsyat itu ada di sekeliling kita. Tetapi untuk mengalami penyertaan Tuhan,
hidupkan terlebih dahulu 3 prinsip hidup saleh, yakni baik, jujur, dan benar, di mana di dalamnya telah mencakup hidup tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan dan setia berpegang kepada perintah-perintahnya, dan selalu berharap kepada penyertaan Tuhan yang melindungi, menyelamatkan, dan melepaskan. Jika itu kita hidupkan, maka janji penyertaan Tuhan akan kita miliki. Kemanapun kita pergi dan di mana saja kita berada dalam peperangan melawan kuasa kegelapan yang tidak kita lihat, yang hendak mengalahkan kita lewat keinginan daging. Jika kita menurut kepada perintah-perintah Allah dengan tulus dan berharap selalu kepadanya, maka tidak ada alasan bagi orang percaya untuk hidup dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.